ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih wa natawakkulu ilaih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih. Alhamdulillah, ikhwafillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita sadari. Kesalahan yang mungkin kita sadar dan kita tahu kita salah saja mungkin belum bisa kita imbangi dengan taubat kita. Apalagi dengan sesuatu yang mungkin kita tidak sadar. Kita ambil analogi yang singkat ketika kita berangkat ke kantor atau ke tempat tertentu. Mungkin saja di jalan kita tidak menyadari kita berbuat zalim pada orang. Ada percikan air yang mungkin kita sebabkan terkena ke orang lain, gitu ya. Maka hal-hal seperti ini kita tidak mengetahuinya. Ini kita kepada makhluk yang lain atau sesama makhluk. Apa halnya ketika kita sandingkan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Bahkan muamalah kita, ya, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala setiap minggunya 7 kali 24 jam. Bahkan ketika kita tidur pun Allah Subhanahu wa taala penjagaannya, ilmunya selalu bersama kita. Maka kita bertaubat kepada Allah, ya, dengan apa yang kita ketahui tentang dosa-dosa kita ataupun yang kita tidak sadari. Maka alhamdulillah Tuhan yang telah memberikan kita satu pintu yang begitu besar untuk menerima dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dan sebagaimana telah kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwasanya pintu taubat itu terbuka begitu besar dan begitu lama. Maka kesempatan yang baik ini harusnya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin agar setidaknya kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan tidak sampai ke yaumul hisab, tidak sampai ke hari perhitungan, di mana Allah menghitung dengan rinci kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberikan kita kabar bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat kepada kita. Maka kabar yang begitu indah, yang begitu besar, yang begitu bermanfaat untuk diri kita, harusnya kita balas dengan sedikitnya salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ikhwah fillah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin kita. Alhamdulillah Allah mudahkan kita sampai kepada hadis yang ke-20 di bab taubat. Ya. Kita baca matanya. Wa an Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Biasanya kita menyebutnya dengan Abu Sa'id al-Khudri. Beliau salah seorang Ansar dan termasuk mukthiruna fil hadis atau sahabat yang mempunyai riwayat yang begitu banyak.
Kalau saja kita baca satu riwayat ini, beliau sudah mendapatkan begitu banyak pahala jariyah. Bagaimana mungkin kita bayangkan ketika beliau meriwayatkan hampir lebih dari 1000 hadis. Ya. Belum lagi disampaikan berulang-ulang. Ya. Karena sering sekali kita dengar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Artinya kalau kita melihat motivasi, itu adalah sumber dari amal jariyah Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah bersabda, ya, artinya setelah itu beliau mendapatkan pahala yang menyampaikan, ya, yang menerima dan mengamalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala dari bentuk rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, Allah membukakan begitu banyak amal-amal saleh dengan usaha yang minimal. Ya. Kita lanjut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kana fi man qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dahulu di umat sebelum kalian, ya, kita umat sebelum para sahabat, atau kita satu umat tapi beda zaman dengan para sahabat, dan sebelum sahabat ada umat-umat terdahulu, ya, Bani Israel dan orang-orang yang pernah di nabinya masing-masing, ya, Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Musa dengan umatnya, ya, Nabi Hud, Nabi Nuh dengan umatnya, gitu ya. Dan di sini disebutkannya secara majhul atau belum tidak diketahui secara spesifik umat di zaman siapa, gitu ya. Tapi ada sebagian riwayat juga menyebutkan bahwasanya ini terjadi di Bani Israel. Ya. Al-muhim, kita belajar dari sini. Rasulullah SAW ingin mengajarkan bahwasanya kita belajar dari kesalahan orang lain. Dan ini yang paling efektif ketika kita belajar. Ya. Antum tahu rasanya sakit tabrakan, tidak perlu antum rasakan langsung. Cukup antum lihat pengalaman orang yang pernah tabrakan. Ya. Walaupun mungkin ketika kita merasakan langsung itu punya pelajaran yang berbeda. Tapi efektifnya ketika antum melihat orang cukup, ya, tidak perlu lagi ugal-ugalan, tidak perlu lagi kebut-kebutan dan seterusnya karena resikonya besar. Begitu pula ketika Rasulullah SAW mengatakan kana fi man qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sebelum kalian ada seorang dari bagian umat tertentu, dia telah membunuh 99 jiwa. Mungkin kabar ini atau asar ini sudah sering kita dengar, ya. Sudah sering kita dengar. Insyaallah kita murajaah lagi di sini. Fasala an a'lami ahli al-ard. Nah, orang tersebut bertanya kepada orang yang paling berilmu di muka bumi saat itu. Fadulla ala rahib. Ya. Kadang ikhwas kalian kita mencari seorang yang bisa menyelesaikan masalah kita, namun qadarullahu ma syaa fa'al, terkadang tidak langsung bertemu dengan orang yang tepat. Dan ini yang terjadi pada orang tersebut. Fadulla ala rahib, maka ditunjukkan kepadanya seorang rahib. Ya. Rahib itu istilah untuk orang-orang ahli ibadah. Terkadang orang-orang yang ahli ibadah, mereka belum mempunyai kapasitas ilmu tertentu. Ya. Dan yang menjadi kesalahan adalah ketika dia ditunjukkan kepada orang yang tidak kompeten untuk ditanyakan. Fa'atahu, maka pria tersebut yang telah membunuh 99 jiwa ini mendatanginya. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ya, bahwasanya disampaikan dia telah membunuh 99 jiwa. Fallahu min taubah, apakah masih bisa taubat? Ya. Faqala la. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka ketika dikatakan kepada orang yang telah membunuh 99 orang ini, dia sudah tidak bisa lagi taubat, kata rahib tersebut, maka dia sempurnakan pembunuhannya menjadi 100 dengan si rahib itu. Subhanallah, ini perkara yang mungkin orang yang berfatwa itu harus benar-benar faham dengan apa yang dia fatwakan. Ya, atau ketika kita ditanya, terus kita harus tahu apa yang kita jawab itu benar atau tidak. Kalau seandainya kita nggak tahu, ya, atau masih ragu-ragu, arahkan ke orang yang lebih tepat. Ya, karena terkadang resiko ketika kita ditanyakan salah menjawab, ya,
bisa menjadi fatal. Dan ini fatal kepada seorang rahib ini, ya. Dia menjawab sesuai dengan yang dia fahami. Ternyata orang ini tidak puas, maka dibunuhnya, ya. Sebagaimana hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat ketika mereka ada di satu syariah. Syariah itu pasukan yang tidak dipimpin oleh Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang pria yang terkena batu kepalanya. Lalu dia bertanya setelah itu, bagaimana ini? Gitu. Saya junub, ya. Junub berarti harus mandi, ya. Gimana saya harus mandi sedangkan saya ada luka seperti ini? Lalu orang-orang di situ memfatwakan atau memberikan jawaban, dia harus mandi supaya bisa sholat. Ya, akhirnya orang ini mandi, tapi karena qadarullah ma syaa fa'al, dia meninggal karena lukanya, ya, tersentuh air. Maka Rasul didatangkan kepada Rasulullah dan ditanyakan perkara itu, maka Rasulullah bilang sebagai ancaman, mereka telah membunuhnya. Satu poin, Rasulullah ingin memberikan zajr. Zajr itu peringatan. Orang-orang yang ditanya dan menjawab dengan yang mereka tidak ahli di bidang itu, dikatakan mereka membunuhnya. Ya, tapi tidak langsung kalian. Ya, ini dua bentuk pengajaran. Satu, jangan asal menjawab pertanyaan yang memang kita belum paham. Yang kedua, Rasulullah SAW ingin memajhulkan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ya, menandakan bahwasanya Rasulullah tidak langsung khitabnya kepada mereka. Padahal orang-orang tersebut yang bertanya itu ada di depan Rasulullah langsung. Makanya Rasulullah mengatakan pakai domir atau kata ganti mereka, bukan kalian. Gitu ya. Ini salah satu bentuk akhlak Rasulullah SAW walaupun di dalam marah sekalipun. Lalu kita lanjutkan hadisnya. Thumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Lalu orang tersebut yang tadi menggenapkan pembunuhannya menjadi 100 orang, dia kembali menanyakan siapa lagi ahlul ard atau penduduk bumi yang lebih mengetahui dibandingkan orang tersebut. Fadulla ala rajulin alimin. Maka ditunjukkan kepada seorang alim, orang yang berilmu, ya, ke orang yang tepat. Dan kita mungkin juga pernah merasakan ketika kita hijrah, ya, ada fasenya ketika kita fase ke tempat-tempat tertentu yang mungkin salah jalan, gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita ke arah yang lebih benar. Gitu ya. Banyak kita sharing-sharing, ya, bagaimana hijrah tadinya sebelum ke sini kemana dulu dan seterusnya, gitu ya. Maka ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menetapkan kita di tempat yang memang menjadi ridha Allah turun di situ insyaallah, gitu ya. Maka faqala innahu qutila mi'ata nafsin. Maka dikatakan kepada orang alim tersebut, sesungguhnya orang ini telah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubah. Apakah ada taubat untuknya? Apakah taubatnya masih diterima? Faqala na'am. Lalu orang alim tersebut mengatakan, betul, masih bisa diterima. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Dan siapa yang menghalangi antara dia dengan taubah? Ini jawaban dari seorang alim yang dia faham dengan apa yang ditanyakan dan punya kompetensi untuk menjawab. Ya. Dia mengatakan, apakah ada yang bisa menghalangi antara seorang hamba dengan taubatnya? Ya, maka ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat taubat itu langsung pada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya. Kita nggak perlu lagi pergi ke tempat tertentu untuk taubat. Di saat kita ingin taubat langsung di tempat itu, fauran atau langsung, gitu ya. Ini dari bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Intalaqa ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasun ya'buduna Allah taala. Maka seorang alim itu mengatakan kepada pembunuh 100 jiwa tadi, pergilah ke tempat ini dan ini, sesungguhnya di sana orang-orangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum. Maka beribadahlah dengan mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardus su'. Jangan kamu pulang lagi ke tempatmu atau tempat tinggalmu yang sekarang, karena sesungguhnya, ya, tempat tinggalmu itu adalah tempat tinggal yang buruk. Ini penting juga ketika kita ingin berhijrah. Terkadang mungkin ada lingkungan yang tidak bagus yang menjadikan kita sulit untuk merubah diri kita.
Karena sudah menjadi konsekuensi ketika kita bertobat pasti ada yang berubah dalam diri kita, ya. Dan itu harusnya baik, ya. Betapa banyak ikhwah kita ketika belum mengaji, ya, bagaimana perangainya dengan orang tuanya, bagaimana perangai dengan temannya, berubah ketika sudah ngaji, gitu ya. Dan ini berarti taubatnya betul, insya Allah, gitu ya. Maka kata alim ini dia menunjukkan bahwasanya kalau seandainya kamu masih di tempat ini, ya, usaha kamu untuk taubat itu akan sulit. Ya. Maka pergilah ke tempat yang memang orang-orang di situ mendukung taubat kalian, gitu, atau taubat kamu. Dan jangan kamu kembali lagi kepada tempat ini. Fantalaqa, maka pemuda tersebut berangkat, ya. Hatta iza nasafat tariq atahul maut, ya. Tapi ikhwah sekalian, niat baik kita terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan takdir yang berbeda dengan apa yang kita inginkan, ya. Orang tersebut di tengah jalan, ya, maka datang kepadanya maut. Ya, peran orang ini sudah selesai karena seseorang itu selesai amalnya ketika dicabut nyawanya. Nah, fakhtasama fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Maka setelah orang ini meninggal, ya, ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab, berdebat tentang orang tersebut. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmah itu berkata kepadanya, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Kata malaikat rahmah, orang ini datang dalam keadaan bertaubat, ya, dan kembali kepada Allah dengan hatinya. Faqalat malaikatul adzab, maka malaikat azab juga memberikan argumennya, innahu lam ya'mal khairan qat. Ya. Sesungguhnya orang ini, kata malaikat azab, belum pernah berbuat baik sekalipun, ya. Ini yang mengatakan langsung malaikat, ya, dan malaikat tidak berbohong, ya. Jadi ada dua argumen di sini. Malaikat rahmah mengatakan bahwasanya dia tulus taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia belum pernah berbuat baik. Maka fa'atahum malakun fi suratin adami. Maka ada satu penengah yang datang dalam bentuk manusia. Faja'alahu bainahum ay hakaman. Ya, maka mereka para malaikat ini menjadikan orang yang atau malaikat yang baru datang ini dalam bentuk manusia sebagai hakim di antara mereka. Faqala qisu ma bainal ardaini. Ya. Ukurlah antara dua tempat ini, tempat asal dengan tempat yang mau hijrah, ya. Fa ila ayyatihima kana adna. Maka yang mana yang lebih dekat, fahuwalah. Maka berarti dia ditentukan dengan tempat yang terdekat. Contoh misalnya tempat asalnya dia, tempat kemaksiatan itu lebih dekat, berarti dia masuk neraka. Atau tempat hijrahnya lebih dekat, maka dia masuk surga. Faqasu, maka mereka para malaikat mengukurnya, fawajadu adana ilal ardi allati arada. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka ketika diukur, ternyata tempat yang ingin dia tuju atau tempat hijrahnya lebih dekat dibandingkan tempat asal orang tersebut. Maka malaikat rahmah pun membawanya. Muttafaqun alaih. Tapi ada beberapa riwayat lagi yang menyempurnakan. Wa fi riwayatin fi sahih, ya. Di dalam satu riwayat di dalam Sahih, fakana ila qaryati salihati aqraba bishibrin faja'ala min ahliha. Dalam riwayat lain disebutkan ternyata ia lebih dekat ke negeri yang saleh sejauh 1 jengkal. Kita bayangkan, cuman dekatnya 1 jengkal menentukan surga dan neraka seseorang. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ia pun digolongkan sebagai penduduk negeri tersebut. Beda cuma 1 jengkal, itu dijadikan penduduk tempat yang baru, ya.
Subhanallah. Kayak ini dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia ya, kita harus mengurus kalau mau pindah negara atau mau pindah kota itu urusannya panjang ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang rahmatnya begitu indah, begitu besar kepada kita. Dengan mudah menjadikan seorang itu ahli dalam tempat yang baik hanya berbeda satu jengkal. Lalu di riwayat lain juga disebutkan fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi ya. Jadi ada riwayat tambahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ya kepada tempat yang buruk an taba'adi agar dia menjauh. Wa ila hadhihi an taqarrab ila hadhihi an taqarrubi ya, kepada tempat yang baik agar mendekat. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan perintahnya kepada bumi untuk menjauh dan mendekat. Faqisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bishibrin faghfira lahu. Maka diukur setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya tempat itu untuk menjauh dan mendekat, dua tempat tersebut, maka ditemukan bahwasanya orang tersebut lebih dekat kepada tempat hijrahnya satu jengkal. Maka ikhwas sekalian, ada satu lagi riwayatnya, wa fi riwayatin fana'a bi sadrihi nahwaha. Dalam riwayat lain, maka ia menjulurkan dadanya ke arah negeri yang saleh itu. Artinya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dia bisa lebih dekat gitu ya. Walaupun mungkin secara hitung-hitungan, secara matematisnya harusnya lebih dekat kepada negeri yang sebelumnya ia tinggali. Ya inilah salah satu kisah yang begitu bermanfaat untuk kita. Ya. Yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya ilmu ikhwas sekalian. Ya. Dan tidak asal berfatwa atau menjawab. Karena terkadang jawaban yang kita berikan dan kita tidak kompeten di situ, itu akan menjadikan masalah yang lebih besar. Sebagaimana kita dapati di kisah rahib atau ahli ibadah yang pertama. Nah, tapi ikhwas sekalian ada juga hadis yang mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku kata Nabi Muhammad SAW walaupun hanya satu ayat. Bagaimana dua hal ini kita pertemukan? Tidak boleh so tahu dan juga harus menyampaikan. Ya, dua hal yang terlihat kontradiksi atau bertolak belakang. Yang harus kita sampaikan adalah yang kita fahami dan kita yakini. Kalau seandainya ada yang kita ragukan atau kita lihat kapasitas diri kita belum sanggup untuk menjawab satu pertanyaan, ya baik itu dari keluarga kita atau dari teman-teman kita atau dari diri kita sendiri, maka Allah sudah memberikan rambu-rambunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kita tidak mengetahuinya, jika kalian tidak mengetahuinya. Bahkan hal tersebut juga kita terapkan di ilmu-ilmu umum ya. Kita tidak mengerti tentang satu penyakit ya. Contohnya virus Covid misalnya. Kita gimana cara kita deteksinya dulu? Harus pergi ke tempat yang memang paham dengan itu. Ya. Bagaimana dengan agama? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Harus mencari orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang tersebut. Lalu faidah juga yang lain adalah lingkungan sangat berpengaruh dari berubahnya atau merubah seseorang kepada kebaikan atau keburukan. Maka ikhwas sekalian, kalau seandainya kita lemah terhadap lingkungan, persiapkan diri kita untuk mencari lingkungan yang baik. Karena itu sudah konsekuensi dari kita yang tidak punya kemampuan untuk merubah lingkungan. Tapi seandainya kita punya kemampuan untuk merubah suatu lingkungan, maka merubah itu lebih bagus. Karena nantinya akan ada amal jariah di situ. Tapi kalau seandainya kita sudah berusaha dan mungkin belum Allah takdirkan untuk berubah dan kita takut atas diri kita berubah kepada keburukan, lebih baik tinggalkan. Ya. Tinggalkan tempat yang buruk tersebut. Sebagaimana orang yang ingin bertobat ini meninggalkan tempat tinggal lamanya. Lalu ikhwas sekalian ada satu faidah mungkin yang terakhir. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membahas tentang hukum fikih taubatnya seorang yang membunuh khususnya membunuh orang Islam itu ya. Beliau mengatakan
annal wa fi hadza dalilun ala fawaid katsirah, dan di sini ada beberapa faidah-faidah. Wa minha anna al-qatila idza qatala insanan 'amdan thumma taba fa inna Allah ta'ala yaqbalu taubatahu, wa dalilu dzalika fi kitabillahi qauluhu ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Bahwasanya seorang yang telah membunuh, ya, jika dia membunuh seorang dengan sengaja tanpa hak, ya. Tanpa hak itu maksudnya tidak ada alasan dia untuk membunuh orang tersebut, ya. Karena ada beberapa alasan orang itu diperbolehkan untuk membunuh, ya, bisa di medan perang atau mungkin dia mau kisos, itu diperbolehkan. Tapi selain dari yang memiliki hak, maka tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang. Amdan atau sengaja, ya, ini dipisahkan lagi dengan hal-hal yang tidak disengaja. Misal contoh kejadian kecelakaan dan seterusnya, gitu ya. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatuhu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Dan dalilnya adalah firman Allah di surat An-Nisa, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni yang dosa selainnya. Ya. Maka pintu taubat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar, gitu ya. Wa maduna syirki fa innallaha ta'ala yaghfiruhu idza syaa. Dan selain dari kesyirikan Allah mengampuninya jika Allah menginginkannya. Wa hadza huwa alladhi alaihi jumhur ahlul ilm. Dan ini adalah pendapat jumhur, ya, ulama di dalam masalah ini, kata Syekh Utsaimin. Wa qad dzukira an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annal qatila laisa lahu taubah. Ya. Bahwasanya kata Ibnu Abbas, salah satu pendapat yang lain, seseorang yang membunuh, ya, maka tidak ada taubat untuknya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasan bagi orang tersebut adalah jahannam dan kekal di dalamnya, dan Allah marah atau murka terhadap orang tersebut, dan Allah melaknatnya, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Tapi kata Syekh Utsaimin, lakinna ma dhahaba ilaihil jumhur huwa ahaq. Akan tetapi pendapat jumhur ini yang lebih betul, kata Syekh Utsaimin, wa maruya an Ibni Abbas, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tadi, fa innahu yumkinu an yuhmala ala annahu laisa lahu taubatun binisbati ilal maqtul. Ya. Adapun pendapat Ibnu Abbas ini bisa dibawa kepada orang-orang yang membunuh dan taubatnya itu, atau bukan taubat, penyelesaian haknya itu dibawa kepada ilal maqtul, kepada yang dibunuh. Artinya dia masih punya sangkutan kepada orang yang dibunuh, ya. Ya, karena orang yang menjadi korban pembunuhan itu ada 3 hal yang perlu diselesaikan oleh orang yang membunuh. Ya, yang pertama hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada hak maktul atau orang yang dibunuh. Lalu yang ketiga adalah hak auliyail maktul, orang-orang atau saudara-saudara atau keluarga dari orang yang dibunuh. Maka perlu diselesaikan dulu. Ya. Lalu maksud dari perkataan Ibnu Abbas, kata Syekh Utsaimin, berarti tidak diterimanya taubat itu maksudnya hak-hak ini harus ditunaikan dulu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tadi, gitu ya. Nah, ini banyak persepsi para ulama bagaimana yang 100 orang tadi, hak-hak orang yang dibunuh sebelumnya, apakah dia sudah menyelesaikan padahal dia sudah meninggal duluan, gitu ya. Ini banyak hal, dan Allah mempunyai banyak sekali kekuasaannya. Mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan gantinya, Allah berikan ganjaran untuk orang yang dibunuh, gitu ya, agar dia ridho bisa menerima orang yang membunuh, dan seterusnya, banyak sekali. Tapi intinya selama orang ini jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima taubatnya menurut pendapat jumhur ulama, gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bisa menjadi satu masukan untuk kaum muslimin, ya. Bahwasanya membunuh seorang muslim itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan,
Karena ancamannya ada juga dikekalkan tadi di neraka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terhindar dari dosa-dosa besar, ya, khususnya berkaitan dengan nyawa kaum muslimin. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita, ya, sekalian. Karena penerimaan taubat ini suatu kabar gembira. Kabar gembira untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah bergembira dengan taubatnya seorang yang bertaubat, dan kabar gembira untuk yang bertaubat karena setelah itu banyak hal yang dia dapatkan, ya. Bahkan diceritakan di surat Al-Qalam, ya, mungkin kita sering murojaah, ya, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun, ya. Ashabul jannah atau pemilik kebun yang diceritakan di dalam surat Al-Qalam itu, mereka kikir lalu Allah hukum mereka dengan menghancurkan kebunnya, tapi setelah itu mereka kembali kepada Allah dan mereka meminta gantinya. Ya, artinya setelah taubat di situ kita bisa meminta dan memberikan faidah-faidah lainnya selain kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan, ya, taubat kita ini untuk kita menjadi orang yang ribh atau minal muflihin, orang yang beruntung, gitu, ya. Setelah bertobat kita meminta nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan menerima taubat kita. Mungkin sekian dari kami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.